Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Kartika dari UPBJ Lampung, Prodi S1 Matematika. Yang terhormat kepada Bapak Yusuf Muflih Rahajo, SPD MPD selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi lainnya. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmat-Nya yang telah diberikan. Sebelum memulai pembahasan, kita kembali 2 tahun yang lalu, yaitu tahun 2020, masa di mana kasus pertama COVID-19 di Indonesia resmi terkonfirmasi. Sudah 2 tahun Indonesia terserang COVID-19 dan banyak dampak yang ditimbulkan karenanya, serta membawa banyak perubahan di Indonesia, salah satunya perubahan pola pendidikan. COVID-19 adalah virus yang menginfeksi saluran pernafasan. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada Desember 2019. Gejala munculnya virus COVID-19 berupa flu, demam, batuk, radang, sakit kepala, diare, sesak napas, dan pilek. Virus ini menyebar dengan cepat dan telah menginfeksi ke banyak negara, salah satunya Indonesia. Kasus pertama COVID-19 resmi dikonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020 yang dialami 2 orang WNI yang diduga berhubungan secara langsung dengan WNA yang ternyata positif COVID-19. Pemerintah menyatakan status darurat pada tanggal 14 Maret 2020. Pada awal April, pemerintah mulai memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau disingkat dengan PSBB. Pemerintah mulai membatasi beberapa sarana transportasi dan fasilitas umum, kegiatan sosial atau kegiatan di luar rumah seperti sekolah. Dampak COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia terbagi dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif COVID-19 terhadap pendidikan yaitu mengharuskan pemerintah mengambil keputusan mendadak dengan cara meliburkan atau menggantikan sistem pembelajaran yang awalnya di sekolah menjadi di rumah, sehingga membuat kebingungan di berbagai kalangan masyarakat. Faktor utama kebingungan yang dialami ialah ketidaksiapan sekolah atau madrasah maupun perguruan tinggi melaksanakan pembelajaran daring atau online. Meskipun pemerintah memberikan solusi dalam penilaian terhadap siswa maupun mahasiswa sebagai syarat kenaikan atau kelulusan dari lembaga pendidikan di saat pandemi COVID-19. Peralihan cara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti keputusan yang ditetapkan pemerintah. Dan yang menjadi pilihan adalah memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran daring atau online. Karena penguasaan dosen dan guru terhadap teknologi masih rendah, keterbatasan sarana dan prasarana kedua belah pihak. Keterbatasan jaringan internet berdampak proses pembelajaran daring atau online tidak stabil, dan ketidaksanggupan dalam memenuhi kebutuhan kuota internet, dan juga beresiko putus sekolah permanen faktor tertentu. Dampak positif COVID-19 terhadap pendidikan ialah menambah peran orang tua dalam proses kegiatan belajar anak-anaknya. Pengetahuan teknologi terhadap guru atau dosen maupun siswa ataupun mahasiswa bertambah. Kegiatan kualitas pendidikan dengan kemajuan teknologi di sekolah maupun perguruan tinggi, dan pemerintah lebih peka terhadap pendidikan yang saat ini menggunakan sistem online. Di bidang pendidikan, ketidakadilan di Indonesia sangat terlihat pada pengakses pengetahuan. Pandemi COVID-19 membuat seluruh siswa melakukan kegiatan pembelajaran baru saat daring di rumah. Masalah kondisi geografis dan jangkauan internet menjadi masalah baru saat ini. Ketidakmerataan pendidikan terhadap kemampuan dan akses internet terlihat sangat timpang pada kondisi ini. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.